Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi faddala Ramadana ala jami'i syuhur. Wassalatu wassalamu ala habibina badril budur, sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wan nur wa alaina ma'ahum wa fihim birahmatika ya aziz ya ghafur. Salam ta'zim, salam mahabbah, salam cinta, salam silaturahmi. Allah Subhanahu wa ta'ala memuliakan waktu dan tempat. Allah Subhanahu wa ta'ala mengistimewakan waktu dan tempat. Begitulah ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan keistimewaannya, memberikan kemuliaannya untuk makhluk pilihannya. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala memuliakan, mengistimewakan bulan Ramadan dari sekian bulan yang ada, maka pertanda bahwa bulan Ramadan adalah bulan yang istimewa. Begitu pula ketika Allah Subhanahu wa ta'ala memuliakan dan mengistimewakan tempat seperti Makkah, Madinah, maka ketahuilah maka Makkah dan Madinah adalah tempat yang istimewa dan mulia. Begitulah ketetapan ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala memuliakan dan mengistimewakan waktu yang ada dan tempat yang ada. Itulah hak prerogatif Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah yang menginginkan, Allah yang menentukan. Ketika kita berada di bulan suci Ramadan, ini adalah waktu yang istimewa, waktu yang mulia. Allah Subhanahu wa ta'ala memuliakan bulan Ramadan karena beberapa hal, karena beberapa perkara. Kita sama ketahui bahwa bulan Ramadan adalah bulan Allah Subhanahu wa ta'ala perintahkan kepada hambanya yang beriman kepadanya untuk menjalankan perintah puasa Ramadan di siang harinya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Allah perintahkan kepada hamba-hambanya, menyeru, hai orang-orang yang beriman, telah ditetapkan, diwajibkan untuk kalian berpuasa. Dan bulan Ramadan mempunyai keistimewaan. Sama kita ketahui bersama bahwa bulan Ramadan bulan Allah turunkan Al-Quran. Allah Subhanahu wa ta'ala tegaskan, A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Syahrul Ramadhanal ladzi unzila fihil Qur'an. Bulan Ramadan adalah bulan Allah turunkan Al-Qur'an di dalamnya. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan bulan Ramadan Allah turunkan Al-Qur'an di dalamnya. Dan ketahuilah sesungguhnya bulan Ramadan terdapat waktu yang istimewa. Allah Subhanahu wa ta'ala berikan suatu malam yang lebih baik. Saya ulangi, lebih baik. Lebih baik, khairun, lebih baik dari 1000 bulan. Dan Allah berikan itu dan Allah tempatkan waktu itu di bulan Ramadan. Waktu apakah itu yang lebih baik dari 1000 bulan? Sama kita ketahui bersama adalah malam
Lailatul Qadar, malam Al-Qadar. Ikhwan akhwat, kita menjalani bulan suci Ramadan ini dengan penuh keikhlasan, semata-mata mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, berpuasa, dan ini merupakan kemuliaan untuk seorang hamba ketika menghambakan diri kepadanya. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qama Ramadan." Di riwayat yang lain Rasulullah tegaskan, "Man shama Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih." Siapa saja yang berpuasa di bulan suci Ramadan dan ia hidupkan malam-malam bulan suci Ramadan, maka Allah ampuni segala dosa-dosanya yang telah lalu. Ketika perjalanan waktu di bulan suci Ramadan, hari demi hari, di situ pula ada keistimewaan yang berbeda dari hari-hari sebelumnya, waktu-waktu sebelumnya. Ketika Rasulullah SAW menjelaskan bahwa Ramadan awwaluhu rahmah, Ramadan itu 10 pertama. Mungkin para ulama menjelaskan dan membagi 3 fase. Fase pertama adalah rahmah, wa awsatuhu maghfirah, pertengahannya adalah pengampunan Allah, dan akhiruhu, di akhirnya 10 terakhir adalah pembebasan dari api neraka Allah Subhanahu wa taala. Yang saya ingin sampaikan kesempatan kali ini bahwa Allah Subhanahu wa taala memberikan keistimewaan di 10 terakhir bulan suci Ramadan dengan keistimewaan yang luar biasa, yang tidak didapati 10 pertama dan 10 kedua di bulan Ramadan. Oleh karena itu Rasulullah SAW bersabda, yang diriwayatkan oleh Siti Aisyah bercerita, wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yujawiru fil ashr al-awakhir min Ramadan wa yaqul taharru laylatul qadri fil ashr al-awakhir min Ramadan, muttafaqun alaih. Bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu memperhatikan dan menjaga waktu 10 terakhir di bulan Ramadan. Kenapa? Inilah jawabannya, dan telah kita kemukakan bahwa di bulan Ramadan terdapat malam Lailatul Qadar, dan malam Lailatul Qadar itu disebutkan dan ditegaskan dalam hadis sahih muttafaqun alaih Imam Bukhari dan Imam Muslim, diriwayatkan oleh Siti Aisyah, bahwa Rasulullah memberikan kabar ilmu, infonya untuk umatnya bahwa carilah malam Lailatul Qadar itu di 10 terakhir bulan Ramadan. Dan ketika Rasulullah SAW memanfaatkan 10 terakhir bulan Ramadan ini dengan banyak ibadah. Bahkan Rasulullah SAW sangat bersungguh-sungguh menjalani 10 terakhir bulan suci Ramadan, tidak seperti Rasulullah menjalani hari-hari sebelumnya di bulan suci Ramadan. Di sini disebutkan dalam hadis oleh Siti Aisyah, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yajtahidu fi Ramadan ma la yajtahidu fi ghairihi wa fil ashril awakhir minhu ma la yajtahidu fi ghairihi, rawahu Muslim. Riwayat hadis ini bahwa Rasulullah sangat bersemangat, Rasulullah sangat antusias untuk mengisi malam 10 terakhir bulan suci Ramadan
ibadahnya yang begitu luar biasa, tidak seperti hari-hari sebelumnya. Padahal dari awal Ramadan Rasulullah sangat antusias sekali di dalam ibadahnya. Namun Rasulullah tingkatkan kualitas ibadahnya di 10 terakhir bulan suci Ramadan. Dan bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan dan menganjurkan kepada kita umatnya yang disebutkan di dalam hadis sahih Bukhari dan Muslim bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam idza dakhala al-ashrul awakhir min Ramadan ahya al-laila wa ayqadha ahlah wa judda wa shadda mi'zar, bahwa ketika sudah masuk malam terakhir 10 terakhir bulan Ramadan, diceritakan bagaimana perihal Rasulullah di dalam keluarganya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau menghidupkan malamnya, ahyal laila. Rasulullah hidupkan malamnya dengan ibadah, dengan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Rasulullah wa aikaba ahlah, dan Rasulullah membangunkan ahlahu. Rasulullah membangunkan keluarganya, Rasulullah bangunkan istrinya, anaknya. Untuk apa? Untuk beribadah, memanfaatkan bahwa waktu 10 terakhir bulan suci Ramadan ini adalah waktu yang sangat istimewa. Dan disebutkan juga bahwa Rasulullah mengencangkan ikat pinggangnya. Ini adalah suatu bahasa ketika seseorang mengencangkan ikat pinggangnya, bahwa orang tersebut ingin melakukan pekerjaan yang sungguh-sungguh dan tidak berlama-lama, bertatih-tatih, namun orang tersebut bersemangat, tidak ada malas dan lain sebagainya. Begitulah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dia persiapkan fisiknya, zahirnya, dan apalagi batinnya untuk semangat menghidupkan malam 10 terakhir bulan suci Ramadan. Dan ada sesuatu yang menarik ketika Siti Aisyah bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, jika aku mengetahui malam itu adalah malam Lailatul Qadar, apa yang aku baca?" Nah, kita selalu bertanya, apa zikir doa yang kita baca di malam Lailatul Qadar? Maka inilah bacaan yang diajarkan Rasulullah kepada Siti Aisyah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Hai Aisyah, bacalah di malam itu, Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni." Yang kita sering baca, Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni. Wahai Tuhan Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya Engkau adalah Maha Pemberi Maaf, afu, Maha Pemberi Maaf, maka ampunilah dan berikanlah maaf kepadaku. Ikhwan akhwat rahimakumullah, sahabat-sahabat, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kekuatan zahir dan batin, seraya berdoa, a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik, meminta pertolongan kepada Allah agar kita memanfaatkan dan mengisi malam-malam 10 terakhir bulan suci Ramadan, hari-hari 10 terakhir bulan Ramadan ini dengan peningkatan kualitas ibadah yang berbeda dari sebelumnya. Itulah yang diajarkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ada sesuatu yang menarik disebutkan di dalam kitab Syu'abul Iman, hadis riwayat Al-Imam Al-Baihaqi, ketika kita bertanya malam Lailatul Qadar itu terjadi di
tanggal berapa di malam apa. Rasulullah SAW seperti yang telah kita kemukakan bahwa Rasulullah memberikan kodenya bahwa taharru lailatul qadar, carilah kau, jagalah malam Lailatul Qadar itu di 10 fil ashril awakhir, di 10 terakhir bulan Ramadan. Dan Rasulullah SAW menegaskan pula di dalam hadis yang lainnya bahwa taharru Lailatul Qadri fil witri fil minal ashril awakhir min Ramadan. Ditegaskan lagi, carilah dan jagalah malam Lailatul Qadar itu di fil witri, di tanggal ganjil, di 10 terakhir bulan Ramadan. Hadis riwayat Imam Bukhari. Fil witri minal ashur awakhir. Sebelumnya hadis yang sebelumnya dijelaskan Rasulullah memberikan kodenya bahwa malam Lailatul Qadar itu ada di 10 terakhir, dan Rasulullah lebih spesifik lagi, Rasulullah jelaskan secara detailnya bahwa di 10 terakhir itu di fil witri, di tanggal yang ganjilnya. Jika 10 terakhir itu ada malam 21, 23, 25, 27, 29, ya itulah malam-malam kemungkinan besar terdapat malam yang lebih baik. Khairum min alfi syahr adalah malam Lailatul Qadar. Dan ada sesuatu yang menarik yang ingin saya sampaikan, bahwa dalam kitab Syu'abul Iman, hadis riwayat Al-Imam Al-Baihaqi, bahwa ada tanda yang kita bisa ketahui apakah kita mendapati ataupun kita merasakan dan mendapatkan malam Lailatul Qadar itu. Di sini disebutkan bahwa tandanya ketika seseorang hamba mendapatkan malam yang lebih baik dari 1000 malam, maka ketahuilah tanda tersebut, orang tersebut selalu mengeluarkan air matanya dan orang tersebut menjadi lembut hatinya. Di sini disebutkan bahwa siapa yang mendapatkan jabat tangan dari malaikat Jibril di malam Lailatul Qadar, maka taktsuru dumu'u dan wayariqu qalbuh, maka orang tersebut akan berderai deras air matanya dan hatinya menjadi lembut. Karena kenapa? Ia menerima jabat tangan dari malaikat Jibril di malam Lailatul Qadar. Jadi simpel saja, jika kita merasa dan kita yakin mendapatkan malam Lailatul Qadar, lihat diri kita, apakah kita selalu mengeluarkan air mata takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ataupun hati kita terus dalam penyakitnya dan tidak lepas dari perkara-perkara yang membuat hati menjadi rusak. Dan itulah yang disampaikan oleh Al-Imam Al-Baihaqi dalam kitab Syu'abul Imannya. Dan ada sesuatu yang menarik pula, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau memanfaatkan malam 10 terakhir bulan suci Ramadan ini, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam niat i'tikaf sampai hari Idul Fitri. Nah, jadi hal yang terakhir ini mungkin kita bisa ketahui bersama bahwa i'tikaf itu sangat
mulia, namun keadaan saat ini Ramadan yang penuh dengan ujian dan cobaan, maka jadikanlah tempat sejadah di rumah kita duduk termenung di atas sejadahnya, berzikir, membaca Al-Quran, pengganti i'tikaf kita di masjid. Bahkan para ulama mengatakan, siapa yang menjadikan batasan ruang di rumahnya atau di ruangan tertentu, ia jadikan dan dia niatkan sebagai musolah, tempat dia untuk beribadah kepada Allah, maka itu sudah menjadi musolah, tempat dia sholat, dan di sana diperbolehkan untuk dia niat i'tikaf. Ini sebagian para ulama mengatakan seperti itu. Jadi kita bisa mengambil pendapat ulama yang mengatakan bahwa jika kita niatkan di satu ruangan tertentu di rumah kita, di atas sejadah kita, di kamar kita niatkan untuk dijadikan musola dan kita niatkan untuk i'tikaf di sana, maka sebagian pendapat ulama memperbolehkan hal itu. Dan apalagi dalam keadaan seperti ini, maka alangkah indahnya, alangkah cerdas dan bijaknya kita agar kita menjadikan rumah kita sebagai masjid, musolah, dan surau dan langgar-langgar kita. Ikhwan akhwat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita berharap kepada Allah pada akhirnya Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita tuntunan dan bimbingannya agar memanfaatkan sisa-sisa bulan suci Ramadan, 10 terakhir bulan suci Ramadan ini dengan apa yang diajarkan, yang dianjurkan, yang dicontohkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama yang kita bisa simpulkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di 10 hari terakhir bulan suci Ramadan ini, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memperbanyak sholatnya, dan dalam hal ini Rasulullah memperbanyak sholat malamnya, wa ahyal lail. Tadi disebutkan hadisnya, hadis sahih, bahwa Rasulullah menghidupkan malamnya dengan ibadah, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Terlebih saat-saat ini kita sangat membutuhkan doa. La yaruddul qada ila du'a. Tidak ada yang mampu menolak, menghilangkan, merubah ketentuan Allah Subhanahu wa taala kecuali doa seorang hamba kepadanya. Oleh karena itu, perbanyak doa dan munajat. Dan itulah yang diajarkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk kita mengisi di malam 10 terakhir, di hari-hari 10 terakhir bulan suci Ramadan, dengan menghidupkan malam dengan sholat sunnahnya dan lain-lain sebagainya. Dan di antara pula Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di antara menghidupkan malam dari sholat, dan Rasulullah membaca Al-Quran. Ya, Rasulullah membaca Al-Quran, tilawah Al-Quran. Apalagi kita membaca di rumah kita, mungkin berapa lama rumah kita tidak dibacakan Al-Quran. Kita sibuk dengan urusan kita, dengan kerjaan dan dunia kita, dan kita tidak memberikan hak tempat tinggal kita dengan suara tilawah Al-Quran yang menjadikan rumah kita menjadi syahdu, menjadi sejuk, menjadi tenang karena pembacaan Al-Quran. Bahkan disebutkan siapa saja membaca Al-Quran di suatu rumah, ya, maka akan terpancar cahayanya, sangat berkilauan cahaya tersebut, sehingga dilihat oleh penduduk langit seperti bintang-bintang yang ada. Seperti penduduk bumi melihat bintang yang ada di langit begitu indah, begitu pula penduduk langit melihat rumah yang selalu dibacakan Al-Quran, ya, terpancar cahayanya seperti bintang-bintang yang indah. Ikhwan akhwat, malam bulan suci Ramadan di akhirnya kita hidupkan dengan ibadah, dengan sholat lima waktu, dengan tilawah Al-Quran, dan kita niat selanjutnya
di antara amalan tersebut kita niat i'tikaf. Jika memang saat ini tidak bisa untuk i'tikaf di masjid, dengan pendapat ulama, sebagian pendapat ulama mengatakan diperbolehkan untuk kita niat i'tikaf tersebut musolah yang telah kita jadikan, kita niatkan di ruangan tertentu di rumah kita, itu diperbolehkan. Dan yang selanjutnya, Rasulullah SAW sangat memperhatikan di 10 terakhir bulan suci Ramadan ini dengan bermunajat, sehingga munajatnya Rasulullah, doanya Rasulullah terlihat dari kedua air matanya yang selalu berlinang. Disebutkan bahwa para salafun salihun, bahkan ketika kami berada di kota Hadramut, di sana kita sangat jelas menyaksikan para ulama dan guru-guru kita di sana jika sudah masuk bulan suci Ramadan, dan terlebih di 10 terakhir bulan Ramadan, terlihat dari wajah mereka kesyahduan, dan mereka selalu menangis di malam harinya, dan tidak jarang kita menjumpai mereka berlinang air mata ketika membaca Al-Quran dan sholat tarawih di malam harinya. Itulah yang dicontohkan Rasulullah SAW, dan itulah mereka keadaan kaum sholihin. Mereka menangis di 10 terakhir bulan suci Ramadan seperti dulu Rasulullah menangis di malam 10 terakhir bulan suci Ramadan. Karena apa? Karena takut siksa api neraka, apa yang akan terjadi di alam akhirat setelah kehidupan di alam dunia. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kesehatan, afiat, dan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita inayahnya, perhatiannya, pertolongannya, sehingga kita selalu berada di dalam penghambaan kepadanya Allah Subhanahu wa taala dengan mengikuti amalan contoh yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW, uswah hasanah untuk kita semuanya. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih, semoga sehat selalu, Allah jauhkan dari segala keburukan dunia dan akhirat, Allah hadirkan segala kebahagiaan dunia wa akhirah untuk kita dan keluarga dan orang yang kita cinta. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.